الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami para pecinta jejak para wali. Setiap hari wisata religi Makam Sunan Pangkat tidak pernah sepi dari aktivitas pengunjung dan peziarah. Kawasan wisata religi itu selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal hingga luar kota meski lokasinya di atas Bukit Krapyak, Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Untuk sampai di kawasan wisata religi Makam Sunan Pangkat cukup tidak mudah. Karena keberadaan lokasi wisata religi tersebut cukup tersembunyi. Letaknya pun persis di kawasan puncak Bukit Krapyak. Para pengunjung harus naik ke atas untuk menyusuri anak tangga menuju ke atas bukit. Meski cukup menguras tenaga namun setimpal dengan pemandangan yang disuguhkan di area wisata itu. Ketika dalam perjalanan naik ke atas bukit melalui anak tangga, pengunjung dapat beristirahat sembari menikmati keindahan alam di sekitarnya. Di kawasan wisata religi itu terdapat satu musola yang terbuat dari bahan kayu dan tempat berwudu yang terpisah. Saat menuju ke kawasan Makam Sunan Pangkat, masuk ke dalam bangunan rumah melalui pintu kayu, yang di dalamnya terdapat ruangan tempat tidur para tamu yang menginap, sedangkan Makam Sunan Pangkat berada di ruangan lain yang paling belakang. Dan rata-rata wisatawan berasal dari Kabupaten Mojokerto bahkan dari luar kota berkunjung ke Makam Sunan Pangkat pada siang hingga menjelang sore. Namun ada juga wisatawan yang telah terbiasa datang ke kawasan wisata religi ini pada malam hari. Memang menuju lokasi Makam Sunan Pangkat medannya agak sulit, cukup menguras tenaga. Dengan melihat pemandangan alam yang ada di sekitar, rasa capek pun hilang dan tetap semangat. Berikut ini kami akan menceritakan sejarah Sunan Pangkat, jauh sebelum para pahlawan Indonesia membebaskan tanah Nusantara dari cengkeraman penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro telah berusaha mengusir penjajah ketika awal dimulainya kegiatan penjajahan oleh kolonial Belanda di Pulau Jawa. Ia lahir di Yogyakarta tanggal 11 November tahun 1785. Memiliki nama kecil Mustahar dan nama gelar kerajaannya adalah Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Hingga akhirnya beliau mendapatkan julukan sebagai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro akhirnya terpanggil untuk melakukan perlawanan kepada Belanda dengan menghimpun kekuatan dari masyarakat sipil. Memanfaatkan karisma yang dimilikinya, Pangeran Diponegoro berhasil meyakinkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan perlawanan yang dipimpin langsung olehnya. Perlawanan rakyat yang awalnya dilakukan oleh Pangeran Diponegoro akhirnya menyebar hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa. Hingga akhirnya dikenal Perang Diponegoro selama 5 tahun sejak tahun 1825 sampai tahun 1830 yang ketika itu benar-benar membuat kewalahan kolonial Belanda dan dapat disebut sebagai perang terbesar di Pulau Jawa ketika itu. Bahkan tidak ada yang menduga akan terjadi perang dalam waktu yang sangat lama dan area perang yang begitu luas. Seperti yang diceritakan oleh Miss Mandono, Kepala Desa Sugeng, Kecamatan Trawas, Mojokerto menyebutkan, di sisi lain Laskar Pangeran Diponegoro tetap melanjutkan perjuangan di daerah-daerah dengan pantang menyerah. Walaupun Pangeran Diponegoro telah wafat dan sisa-sisa pengikut setianya kurang lebih 1 peleton sebagian lari ke daerah Jawa Timur dengan membawa logistik yang diamanatkan kepada sisa laskar tersebut. Dan di antara pimpinan laskar yang menonjol sebagai pengawal logistik Pangeran Diponegoro adalah Ki Danurejo, Ki Abdul Jalil,
Ki Abdul Rohim konon beliau dari rakyat kerajaan Mataram, orang yang dipercaya Pangeran Diponegoro untuk mengawal atau membawa logistiknya. Mereka melakukan perjalanan dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur pada sekitar tahun 1865 menghindari dari pengejaran kolonial Belanda. Perjalanannya menyusuri Sungai Bengawan Solo dan ketika sampai di Jawa Timur, tepatnya Mojokerto Selatan, mereka berempat dan pengikut setianya istirahat beberapa hari di daerah yang masih hutan belantara tersebut, ungkapnya. Dan mereka, kata dia, sepakat melanjutkan perjalanan menuju ke utara. Namun Ki Danurejo tidak ikut melanjutkan perjalanan karena Ki Danurejo, yang sekarang Sunan Pangkat, dan pengikutnya memilih tinggal di daerah tersebut yang belum ada penghuninya, sampai akhirnya wafat dan dimakamkan di daerah tersebut yang dinamakan Desa Pacet, Mojokerto. Sementara itu, lanjut dia, Ki Abdul Jalil dan Ki Abdul Rohim melanjutkan perjalanannya melewati lembah lereng Gunung Penanggungan. Mereka berdua tetap terus berjalan dengan sisa laskar Pangeran Diponegoro yang masih tinggal beberapa orang, menyusuri jejak sungai lewat bebatuan yang terjal dibagi dua poros ke utara dan ke barat, lalu istirahat beberapa saat di bawah pohon yang sangat rindang dan teduh, karena di tempat tersebut masih kurang aman dari pengejaran kolonial Belanda. Akhirnya mereka bergeser 700 meter ke selatan sembunyi sambil membuat goa corogan dengan kedalaman 20 meter, sampai berhari-hari mereka bersembunyi di dalam goa yang ada di Desa Sumber, Kecamatan Trawas, Mojokerto, paparnya. Goa tersebut, kata dia, masih ada hingga sekarang dan di dalamnya ada aliran air untuk kehidupan masyarakat setempat. Akhirnya kolonial Belanda tidak bisa menemukan mereka semua sisa laskar Pangeran Diponegoro tersebut, karena selamat dari pengejaran dan pengepungan kolonial Belanda, hingga daerah tersebut dinamakan Desa Sugeng, artinya selamat. Sampai akhirnya Ki Abdul Jalil dan sahabatnya Ki Abdul Rohim wafat dan dimakamkan oleh pengikutnya di tempat pohon yang rindang pada peristirahatan pertama, tuturnya. Ia mengatakan, dari cerita rakyat leluhur beliau berdua punya pemeliharaan seekor macan putih dan seekor naga. Tiap tahun kami berikan sedekah bumi berlangsung hingga saat ini, tambahnya. Ia mengatakan, pada saat melakukan sedekah bumi, juga melakukan kegiatan pagelaran wayang yang berada di depan goa tersebut. Batu wayang tidak hanya goa corogan yang menjadi daya tarik di lokasi tersebut. Tepat di bawah mulut goa juga terdapat batu wayang, yang diyakini sebagai tempat petilasan dari pengikuti Pangeran Diponegoro. Di batu tersebut, diyakini sering muncul gambar tokoh pewayangan Arjuna pada waktu-waktu tertentu, dan pada saat batu tersebut disiram dengan menggunakan air bunga, tuturnya. Ia sendiri tidak mengerti kenapa batu tersebut mengeluarkan gambar wayang yang ada di dalam batu. Tetapi yang jelas, kalau pada bulan Sura pada penanggalan Jawa, batu tersebut pasti mengeluarkan gambar wayang. Sementara pada hari-hari biasa tidak terlihat gambar tersebut. Di desa tersebut, tidak hanya satu goa saja yang bisa ditemui, melainkan ada dua goa, yang satunya berada sekitar 500 meter dari goa corogan. Di lokasi ini, memang jarang didatangi pengunjung karena lokasinya yang sangat curam, di bawah jurang. Warga masyarakat meyakini jika aliran air yang berasal dari dalam goa tersebut debit airnya sedikit, maka ada warga masyarakat yang sedang bertengkar atau juga sedang mengalami masalah, ceritanya. Di lokasi goa tersebut juga sempat ditemukan arca dan juga barang-barang peninggalan zaman dahulu seperti koin emas dan juga guci serta artefak lainnya. Namun, karena tangan-tangan jahil kini peninggalan tersebut sudah tidak ada lagi, pungkasnya.
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Rudi Hartono dari Koramil Trawas yang menyebutkan masih banyak orang yang ingin mencari berkah dengan bersemedi di lokasi tersebut. Lokasi ini memang belum banyak diketahui orang, dan saat ini masih sebatas informasi dari mulut ke mulut saja, katanya. Untuk akses ke lokasi goa tersebut, agak sulit yakni dari arah Mojosari mengambil arah Trawas. Baru sekitar 15 km kemudian sampai di SDN Jati Jejer Trawas. Dari lokasi tersebut akan ditemukan jalan makadam sepanjang 3 km hingga akhirnya sampai di Desa Sugeng. Lokasi desa yang berpenduduk kurang dari 1.000 jiwa ini memang sedikit terpencil karena berada di bawah lereng Gunung Penanggungan. Sesampai di Desa Sugeng, masih harus ditempuh lagi dengan jalan kaki sepanjang 2 km menyusuri jalan setapak yang ada di lereng gunung dan sampai di lokasi Goa Corogan. Siapa yang mencintainya maka dia bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.